tambahan umur yang panjang fi taatillah wa mahabbati Rasulillah, dalam keadaan sehat wal afiat lahir batin, amin Allahumma. Dan semoga urusan-urusan kita diberi jalan keluar oleh Allah, diberkahi oleh Allah, keluarga kita semuanya dunia sampai akhirat, amin Allahumma. Para rawuh sedaya ingkang minulya, insyaallah kita akan memulai kajian kitab Sulamut Taufik. Kitab ini sangat viral, sangat terkenal di dunia pesantren. Tidak ada satu pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, para kiai, para santri kecuali pasti kenal kitab ini, kitab Sulamut Taufik. Kitabnya sangat terkenal. Akan tetapi sebelum kita masuk pada isi kitab, kita akan mengenal dulu sedikit tentang pengarang kitab ini. Nek kitab ini ku terkenal banget, tapi sedikit orang yang mengenal sosok pengarang dari kitab ini. Kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq ini disusun oleh seorang ulama besar, seorang panutan di zamannya yang bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini punya murid namanya Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi ini punya murid sekaligus anak, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Duror, dan juga punya murid sekaligus anak beliau yang bernama Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi ini salah satu gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau belajar di Tanah Haram di Mekah sana. Dulu berguru, salah satu gurunya adalah ini Al-Habib Husain bin Muhammad, terus punya guru pengarang kitab ini. Jadi makanya kitab ini sangat populer di dunia pesantren, karena memang para guru-guru, para kiai kita sanad ilmunya nyambung kepada muallif atau pengarang daripada kitab ini. Siapa pengarang ini? Pengarang dari kitab ini beliau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, ulama besar yang mana beliau mengumpulkan ilmu dhahir dan ilmu batin. Ilmu dhahir niku napa? Ilmu dhahir ilmu nata ibadah secara dhahir, cara sing salat sing bener niku pripun, cara wudu yang benar itu bagaimana, cara puasa, cara ibadah ini itu secara dhahir sing bener iku piye menurut fikih, secara ilmu syariat risalah yang dibawa oleh Nabi itu bagaimana, itu beliau sempurna penguasaannya. Dan juga ilmu batin, ilmu membersihkan hati, ilmu sir, ilmu bagaimana kita punya hati yang bersih. Jadi alim secara zahir dan juga alim secara batin. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pengarang kitab ini dilahirkan di tahun 1191. Jadi kita kenali cerita orang soleh agar inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita dengar ceritanya orang-orang soleh, ulama kita, apalagi ulama tersebut adalah sambungan sanad ilmu dari guru-guru kita, para kiai-kiai kita, maka ketika mendengar cerita orang-orang soleh, kita mengingat mereka, menceritakan, mengenang jasa-jasa mereka, yang sebab mereka lah kita bisa mengenal Nabi Muhammad. Kalau nggak ada orang-orang soleh, guru-guru kita yang bersambung dari guru ke guru, kita tidak akan kenal Nabi Muhammad. Kita tidak akan kenal bisa baca Al-Quran. Kita tidak akan kenal bagaimana ibadah yang benar. Kita nggak akan kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manakib mereka, cerita tentang mereka kalau disebutkan, maka akan menurunkan rahmatipun Gusti Allah. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pengarang kitab ini, beliau hidupnya penuh dengan ketakwaan
dari masa kecil beliau dididik oleh ayah ibunya. Dari kecilnya dalam lingkup ilmu, lingkup masyarakat yang ahli ibadah. Dan beliau saat itu wafat di malam Kamis bulan Rabiul Tsani tahun 1272. Oke. Berarti umurnya pinten niku? 1191 sampai 1272. Nah, pinten niku? Wis kalkulator dhewe. Nggih. Nah, beliau ini orang yang terkenal ahli dakwah. Seumur-umur itu seakan-akan tidak dilihat beliau itu melakukan maksiat, karena memang dari kecil sama ayahnya dididik cinta dengan ibadah. Dan lingkungan daripada desa beliau, tempat beliau itu juga tempat yang ahli ibadah. Seakan-akan terjaga dari semua maksiat. Maksudnya ya bukan berarti sama sekali tidak ada yang terjaga dari maksiat secara sempurna kecuali para nabi. Nek menungso biasa pasti ada maksiat, cuman beda gitu loh. Nek kita kan maksiatnya kakean. 24 jam niku coba dihitung maksiat sama ibadah akeh ndi. Lah ya total-totalan akeh maksiate menawa. Apa nek kok sak bulan, apa nek kok setahun, ya Allah. Yang keluar dari mulut kita ini akeh dikire apa akeh maksiate, akeh ngrasanine apa akeh maca selawate. Nah ini kan kita tahu sendiri siapa diri kita. Wong sing ngomong ya awake dhewe-dhewe nggih. Karena itu orang-orang saleh dulu itu Masya Allah jaga diri dari maksiat luar biasa. Bukan hanya dirinya, anak-anaknya itu diperhatikan, sholatnya diperhatikan, ngajinya diperhatikan. Terus anaknya ini bergaul sama siapa itu dikontrol, diperhatikan. Tidak boleh sembarangan bergaul karena bisa ketularan sifat jelek. Karena at-tab'u yasriqut tab'. Watak manusia itu bisa saling mencuri, alias bisa saling nular. Kalau kita berteman dengan orang baik, duduk di majelis yang baik, lama-lama juga jadi baik. Tapi nek kula jenengan niku duduk sama orang yang mabuk-mabuk atau judi, lama-lama iso-iso nyicip-nyicip. Coba rasane piye sih? Coba tak nombok sithik lah, jajal-jajal. Nah, akhirnya bisa ketularan karena memang watak manusia itu saling mencuri, alias bisa saling menulari. Kalau kita kumpul dengan orang baik, maka kita bisa bertambah baik. Kalau kita kumpul di majelis yang baik, maka kita bisa bertambah jadi baik. Tapi kalau kita kumpul di tempat perkumpulan yang jelek, otomatis lama-kelamaan kita akan ketularan kejelekan dari perkumpulan dan tempat tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Sampai disifatkan beliau itu ibadahnya luar biasa. Ibadah pun luar biasa, ahli dakwah, ahli ngajar santri-santrinya, murid-muridnya jadi ulama-ulama besar. Sampai-sampai disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya ketika beliau dulu mencari ilmu dengan saudaranya kakak adik pas mondok niku saking semangatnya belajar di pondok sama kakaknya, dipondokkan bareng lagi. Beliau ini saking semangatnya nggak mau lepas dari kitab, sampai kalau mau ke WC itu gantian sama kakaknya. Dek, kalau kamu masuk ke WC, saya baca kitab. Kamu bisa dengarkan dari WC, bisa nambah ilmu walaupun di dalam WC melalui suara yang aku baca di luar. Nanti gantian. Kalau saya punya hajat, pengen masuk WC, hajat dalam WC, saya nggak pengen berlalu sekian menit tanpa nambah ilmu. Kamu gantian yang bacakan hafalan, yang bacakan kitab ini, kitab itu, sehingga di dalam WC pun aku bisa nyemak ilmu, bisa nambah ilmu. Sampai seperti itu, saking semangatnya belajar. Ketika beliau ini nuntut ilmu, mondok akhirnya benar jadi orang alim besar.
karena waktu ketika mondok itu digunakan sepenuhnya untuk belajar, digunakan sepenuhnya untuk hafalan, sampai berhasil menguasai ilmu secara zahir dan batin. Bahkan ilmu beliau berkahnya luar biasa, kitabnya ini dibaca di mana-mana, dan beliau pun bisa mencetak murid-murid menjadi ulama-ulama besar di mana-mana, baik di Timur Tengah sana ataupun di Nusantara, di Indonesia ini. Seperti yang sudah kita terangkan tadi, Hadratus Syekh Basyam Asy'ari termasuk tabarukan, termasuk berguru pada beliau ketika di Tanah Haram atau di Mekah. Kemudian termasuk ketika beliau ini sudah selesai mondok dan berdakwah, itu akhlaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, sampai orang-orang di kampungnya, di Tarim sana, di Hadramut sana, itu saking nikmatnya punya sosok panutan yang bisa diikuti, yang akhlaknya, ilmunya luar biasa, sampai-sampai mereka mengatakan apa? Kanu ya'uduna anfusahum fil jannah ma'arafna annana fid dunya illa lamma mata walad Husain. Sampai mereka merasa di kampungnya itu seakan-akan surga, karena ketika beliau masih hidup itu orang-orang ngaji, orang-orang menuntut ilmu dari beliau, orang-orang yang semula akhlaknya jelek jadi baik, sampai orang-orang yang nyuri di daerahnya mulai hilang, orang-orang yang maksiat mulai hilang, sampai daerahnya itu daerah yang agamis, penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah. Sampai mereka mengatakan, kami itu selama beliau masih hidup, kami tidak merasakan hidup di dunia, kami seakan-akan hidup di surga. Saking dakwah beliau begitu luar biasa, hingga masyarakatnya nggak merasa hidup di dunia, nggak ada sumpek, nggak ada percekcokan, nggak ada perkelahian, semuanya didamaikan oleh beliau. Koyok ning surga, rukun kabeh, saling membantu satu sama lain, berkah daripada dakwah beliau. Sampai mereka, kami merasa ketika beliau masih hidup seakan-akan sudah di surga, karena rukun semua, nggak ada yang bertengkar. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Dan termasuk ibadah beliau itu banyak ibadah. Sampai-sampai disebutkan dalam manaqibnya, wiridan beliau itu membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kalau tengah malam beliau baca, dibaca 25.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kata ulama kan, kalimatu ya Allah saiful auliya. Kalimat ya Allah, ya Allah. Kalau ada orang doa ya Allah, ya Allah, doanya dalam hati, mulutnya baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, diulang-ulang sampai sekian ratus. Yang diminta dibaca dalam hati, diminta lewat hati. Itu kata ulama, itu adalah senjata utama para wali, sehingga Allah mudah ngabulkan hajat permintaan hambanya. Tengah malam ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil minta apa di dalam hati, itu cara terbaik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah senjata paling ampuh dari para walinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat kepada Allah, amalannya seperti itu. Nah, beliau ini baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu bukan hanya 100-200 kali. Kalau kita diajari guru kita itu tengah malam nek iso tahajud, ya nek pas dapat hidayah, iso tangi tahajud, nek ndak ya ngelebus sampai subuh bablas. Nek pas untuk hidayah, terus imannya kuat, pas utangnya akeh biasanya. Bengi-bengi mesti tangi. Nah, itu kita diajari guru kita baca 100 atau 200. Doa tengah malam itu cukup baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya enggak usah baca macam-macam, sudah baca asma nama Allah yang paling mulia, yaitu nama Allah dengan dikasih kalimat iya. Ya Allah, duhai Allah, duhai Allah, duhai Allah. Itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, dibaca seperti itu. Satu malam 100 atau 200 kali, boleh lebih.
Itu dari guru-guru kita. Yaitu tadi nek pas tangi, nek ndak tangi ya turu. Nah, ini kan butuh hidayah. Makanya moga-moga kita semua dapat hidayah iso tangi malam walaupun 2 rakaat. Amin Allahumma. Nah, ini beliau kalau baca ya Allah, dan perlu diketahui semua wali, semua orang soleh punya wiridan ini, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah itu punya wiridan semua. Orang wali-wali, wong sing soleh, ulama yang soleh yang dekat sama Allah punya wiridan baca ya Allah, menyebut nama Allah. Beliau baca ini bukan 100-200 tapi berapa? Wa min auradihi 25 alfan min ya Allah. Beliau baca ini 25.000 kali dalam satu hari. Masya Allah. 25.000 kali. Bukan hanya itu, ada wirid yang lain. Wa 25 alfan min la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Wis 50.000. Nah, kita orang lambene duwer. La ilaha illallah 24 jam bacanya 25.000 kali. Istiqomah tiap hari. Kemudian termasuk lagi wiridan beliau baca sholawat kepada Nabi Muhammad juga sama 25.000 kali per satu hari. Masya Allah, ahli ibadah memang. Itu disebutkan ada istilah fidak kubro. Fidak kubro itu baca la ilaha illallah 70.000 kali, boleh sekali duduk, naik kuat, naik gak rematiken, sekali duduk, atau dicicil beberapa hari atau beberapa bulan. Barang siapa yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, maka itu jadi fidaun minan nar, jadi tebusan dia dari neraka, alias dia akan diampuni oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah untuk jadi orang yang istiqomah dan nanti selamat nggak tersentuh api neraka. Atau bisa juga la ilaha illallah 70.000 kali itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, ayahnya, ibunya, pamannya, pokoknya terserah. Itu jadi tebusan orang tersebut dari api neraka. Nek ten Jawa niku enten fidak kubro. Nek wong ninggal baca la ilaha illallah 70.000 kali bareng. Cuman nek ten mriki dereng enten nggih. Enten tahlilan, yasinan 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Tidak masalah orang yang dibaca Quran. Walaupun ada yang mengatakan bid'ah, ya monggo, menurut mereka bid'ah, tapi menurut kita ngikuti para ulama kita. Bahkan bukan hanya tahlil yasin, mereka juga ngajari fidak kubro, baca la ilaha illallah 70.000 kali agar yang meninggal itu diselamatkan dari api neraka. Dan itu ada dalilnya di kitab Irsadul Ibad, kalau tidak salah Syekh Nawawi Banten menyebutkan ada riwayat dari sahabat yang menyatakan seperti itu. Man qara'a la ilaha illallah 70 alfa marrah kana fidaan lahu minan nar. Siapa baca la ilaha illallah 70.000 kali, maka itu jadi penebus dosanya dari api neraka, alias jadi orang yang selamat insyaallah di akhirat. Nah, ini beliau bukan 70.000 kali aja, satu hari itu loh 25 kali, 25.000 kali baca la ilaha illallah. Terus 25.000 kali baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, kita ini loh apa istiqomah maca sholawat ping 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, kadang-kadang ya terputus istiqomahnya. Ya oke mau, kadang lebih sangko 1000 sampai 10.000. Kenapa? Ya itu tadi kakek nutang. Pas sedih, pas sumpek lagi wiridnya wakeh dak karu-karuan. Tapi ndak iso istiqomah. Beliau istiqomah. Makanya anak kita tiru, walaupun ndak iso sebanyak itu, ya satu hari kita bisa sholawat 100 kali. Kalau ndak ya 200 kali. Kalau tambahin lagi ya 300 atau syukur-syukur 1000. Nah sampai 25.000 kali wis dijamin. Wah, langsung ora bekerja jenengan. Langsung apa? Asem aurat kabeh umat kabeh wis lungguh sak ngono suwene. Ini beliau apa? Ibadah beliau seperti itu. Di antara ibadah-ibadah yang dihitung, yang diteliti oleh murid-murid beliau, saking banyaknya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dengar cerita orang soleh semacam ini agar gugah kita, Pak. Oh, wong iso mulya ya kudune ya ibadah. Oh, wong nek pengen mulya ya kudune ya punya zikir, ya punya sholawat. Zikir sholawat yang paling gampang sholawat, nggih. Zikir la ilaha illallah terserah, harus ada zikir. Selain yang wajib, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Beliau ketika tiap hari seperti itu maka habis waktunya Pak. Mau nambah ibadah sulit sudah karena full. Sampai beliau itu kalau sholat duhanya niku 8 rakaat. Per 1 rakaat baca 1 juz. Berarti setiap hari 8 rakaat itu 8 juz Qur'annya. Itu dalam sholat karena beliau hafal Qur'an. Terus seperti itu sampai ketika datang bulan Ramadan itu beliau pengen nambah amalan ibadah tapi sudah kehabisan waktu. Ketika kalau sudah bulan Ramadan itu kan harusnya nambah ibadah. Imam Syafi'i khatam 1 bulan itu 1 kali, bukan 1 kali, 30 kali. 1 bulan 30 kali berarti 1 hari khatam Imam Syafi'i ini. Setiap hari baca Quran khatam beliau Imam Syafi'i. Nek Ramadan 1 hari khatam 2 kali. 1 bulan khatam 60 kali. Wakeh maca Qur'ane, Pak. Nek kula jenengan kan 1 hari jangankan 30 juz, 30 ayat istiqomah alhamdulillah. Makanya ini orang-orang saleh itu semuanya begitu. Ahli ibadah, ahli dakwah, terus mereka itu tidak merasa sudah banyak ibadah, hatinya bersih, nggak merasa terus aku surga. Malah Habib Abdullah bin Husain bin Dari yang ngarang kitab ini beliau ngomong apa? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil aidhamar rama. Wahai Tuhanku, aku tidak punya amalan apa-apa. Seluruh perbuatanku hanya dosa dan kekurangan. Walaupun aku sholatku belum bisa khusyuk. Walaupun aku banyak zikirku belum bisa khusyuk. Walaupun aku banyak mengajarkan ilmu berdakwah, dakwahku belum tentu ikhlas. Yang aku punyai hanya kekurangan ya Allah. Akan tetapi aku punya harapan, Engkau maha rahmat ya Allah. Lakin lana fika amal, aku punya harapan agar yang kurang-kurang ini Engkau ampuni ya Allah. Walaupun hambamu ini banyak kekurangannya, aku punya harapan karena yang bisa diharap hanya Engkau ya Allah, bukan yang lain. Karena Engkau lah yang maha bisa memberi harapan. Jangankan beri harapan, Engkau bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Manusia nanti di hari kiamat bisa Engkau bangkitkan. Ini beliau Pak. Beliau ketika baca dalam salah satu qasidahnya, munajatnya sama Allah sampai seperti itu. Padahal siang full untuk berdakwah, untuk ibadah, mengabdikan, mewakafkan umurnya untuk Rasulullah SAW, untuk perjuangan Rasulullah SAW. Tapi nggak merasa sudah punya banyak amal. Jasanya banyak, tapi nggak merasa punya jasa. Ini orang hebat. Nah kadang-kadang kita niku hati ini nggak bisa diresekno. Duit jasa sidik, ya harus toh. Saya nggak tahu toh orang-orang itu. Saya ini siapa? Nggak tahu mereka. Saya ini sudah punya jasa ini jasa itu. Nah, Imam Syafi'i itu loh Pak, sampai ngomong gini. Uhibbu ayyakunan nasu yata'allamu hadal ilma walam yunsabu ilayya kama qala radhiyallahu anhu. Aku ini lebih seneng andaikan manusia sak dunia ini mempelajari madhabku, kata Imam Syafi'i. Ilmuku dipelajari di mana-mana tapi aku nggak dikenal. Bukan madhab Syafi'i, pokoknya ilmuku ini dipelajari siapapun tapi namaku nggak disebut. Aku lebih seneng sebetulnya. Tapi karena Allah yang menampakkan terkenal madhab Syafi'i. Tapi beliau mengungkapkan isi hatinya, andaikan manusia ini mempelajari ilmuku ini, kitab-kitabku ini, dan mereka nggak kenal aku, kalau memang itu bisa, maka itu jauh lebih aku suka. Karena orang itu kalau sudah dikenal, dipuji, wah itu bahaya Pak. Bisa jadi, oh iya bener, kan aku yang ngono. Akhirnya bisa hilang itu riya, bisa pamer, bisa ngurangi pahala. Nah orang-orang soleh itu banyak ibadah, banyak amal, tapi hebatnya ini yang perlu kita tahu. Hati mereka merasa nggak punya itu semua. Kenapa? Karena saya bisa ibadah, bisa sholat, bisa zikir, bisa ini, bisa itu. Itu siapa? Dari siapa itu semua? Dari Allah. Berarti apa? Itu semua adalah nikmat dari Allah. Ada apa saya sombong dengan ibadah saya? Ada apa saya sombong dengan dakwah saya, dengan ilmu saya? Toh itu semua dari Allah, titipan semua dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih aku seperti nikmat-nikmat itu, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka memandang seperti itu Pak.
Enggak, jasanya besar. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, semuanya amalnya full tapi merasa enggak punya amalan. Ini akhlaknya orang-orang soleh dulu. Nah ini yang perlu kita tiru sedikit demi sedikit. Kadang-kadang ego nafsu kita itu kalau kita sudah punya jasa, sudah punya prestasi ini prestasi itu, iku nek gak dihormati sithik, gak danu sithik, langsung ngamuk. Mereka justru malah seneng nek gak dikenal sama orang. Cukup dikenal sama Allah, selesai, enak sudah. Bisa jaga hati, bisa bersihkan hati. Ini mereka orang-orang soleh. Niki pun nisa dereng. Sampun nisa napa dereng? Nah, ini jadwalnya gak ada iki. Nah, beliau ini ahli dakwah, ahli ibadah luar biasa. Nah, beliau ini termasuk orang yang intisabnya adalah ke Sadah Ba'alawi. Beliau ini punya nasab ke atas ke Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yaitu para keturunan Nabi SAW yang dari keturunan atau disebut Bani Alawi atau Ba'alawi yang saat ini sedang viral di media sosial dianggap palsu. Padahal yang anggap palsu itu disuruh menunjukkan satu kitab kuning. Mana kitab kuning satu saja yang menyatakan Ba'alawi itu nasabnya palsu? Mana? Nggak ada. Itu cuma pemahaman sesat mereka aja. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari itu punya guru namanya Syekh An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani itu punya kitab namanya Riyadul Jannah. Jadi Mbah Hasyim dulu ketika di Mekah itu Pak, beliau itu berguru sama banyak ulama. Di antara salah satunya adalah ulama dari Palestina yang terkenal soleh, Imam Yusuf An-Nabhani. Siapa yang nggak kenal beliau? Sholawat beliau pada Rasulullah banyak, kitab beliau banyak. Itu Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaba. Mereka Bani Alawi ini, Sadah Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi termasuk yang paling sahih. Bukan hanya sahih tapi paling sahih, termasuk paling sahih, paling kuat. Diakui oleh para ulama, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, semuanya mengakui mereka. Cuman ada sekarang orang zaman akhir yang nggak ngakui. Nah, itu sebetulnya tidak perlu tukaran, tidak perlu tengkar. Kalau orang yang mereka nggak percaya itu keturunan Nabi, ya sudah, terserah kamu ngikuti siapa. Agama ini berlandaskan kepercayaan Pak. Agama ini kan panutan. Yang kamu panuti siapa? Sudah, selesai, nggak usah tengkar. Kalau nggak percaya sama habaib Bani Alawi ini keturunan Nabi, kamu ngikuti Kiai Fulan, ya sudah, ikut ono. Nanti di akhirat kamu akan dikumpulkan sama dia. Kalau kami ngikuti Mbah Hasyim, ngikuti gurune Mbah Hasyim Asy'ari, ngikuti para ulama yang benar-benar sudah menulis di kitab kuning mereka bahwasanya beliau-beliau ini adalah keturunan Nabi SAW. Kalau beliau ini seorang pendusta, bukan keturunan Nabi tapi ngaku keturunan Nabi, bagaimana mungkin kitabnya ini bisa dibaca di mana-mana? Bagaimana mungkin kitab ini bisa berkah dibaca di seluruh dunia kalau memang dia pendusta, pembohong? Ya tidak mungkin toh. Wong ahli pendusta, bahkan ini nasabnya Nabi, dia berdusta kok bisa ilmunya berkah? Ya tidak masuk akal. Karena itu dikatakan wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Semua kebaikan itu Pak akan kita dapatkan kalau mengikuti para ulama yang soleh, ulama dulu yang soleh. Tapi semua kejelekan itu Pak akan menimpa kita kalau kita mengikuti yang baru-baru, yang nggak jelas kesolehannya, nggak jelas ibadahnya. Yang percaya monggo, nggak percaya tidak apa-apa. Kayak kunut itu loh. Sing kunut monggo, meyakini itu sunnah, dapat pahala kalau baca kunut. Tapi madhab yang lain nggak kunut, di Mekah nggak kunut. Ya biar, terserah, masing-masing punya guru, masing-masing punya panutan. Mereka menganggap kunut itu bid'ah, nggak boleh dibaca, nggak sunnah, nggak dapat pahala. Tapi kita Imam Syafi'i dapat pahala. Ini kan perbedaan seperti ini biasa sebetulnya. Apalagi kok yang nggak percaya nasabnya beliau ini, nasab Ba'alawi ini, dia nggak bisa mendatangkan satu kitab pun, nggak ada. Lah kok dengan PD-nya mengatakan para ulama itu salah semua, yang benar kami. Wes, hebat. Makanya ini perlunya majelis ilmu yang semacam ini, kita bisa bersambung melalui para ulama yang punya guru benar-benar terhubung dengan Nabi Muhammad SAW.
ini beliau sekilas tentang beliau beliau adalah guru dari para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Banyak kitab ini dibaca di mana-mana. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau dan keberkahan dari sambungan guru-guru kita ke beliau hingga Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ke depan kita akan membaca kitab ini. Kita mulai pembacaan kitab ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiril Fatihah.